Tapi tahukah saudara, bagi orang yang bukan mengejar berkatnya, bukan hanya mengejar kesembuhannya, bukan hanya mengejar pertolongannya, bagi orang yang mengejar hatinya Tuhan, semuanya ini diberikan kepada saudara. Saya tidak mendengar tepuk tangan yang paling meriah dari tempat ini. Sejak dari hari ini saya berdoa, saudaraku, hati yang mengasihi yang demikian ini, itu yang bangkit dari anak-anak Tuhan. Halo, anak Tuhan. Tuhanmu belum berhenti bekerja. Tuhanmu belum berhenti berkarya. Jangan kehilangan pengharapan atas apa yang engkau lihat di depan matamu, saudaraku. Saat ini kisahmu belum selesai. Jangan hanya lihat yang di depan matamu mustahil. Jangan hanya dengar berita-berita yang menghancurkan imanmu. Tetapi hari ini ambil keputusan, saudara. Pegang teguh janji Tuhan karena dia tidak pernah salah. Dia tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah berlambat-lambat. Dia akan kerjakan dalam kehidupanmu tepat pada waktunya. Saya harus ngomong ini kepada saudara. Saya nggak mau saudara salah, saudaraku menangkap. Saudara bisa berdoa dimanapun saja, saudaraku. Tapi dengar ini. Ada perbedaan ketika kau berdoa di rumah Tuhan. Saya tahu sebagian dari saudara akan lihat saya dan berkata, how come, Pastor? Kenapa? Yang pertama, saudaraku, di rumah Tuhan, saudara nggak bisa sangkal ada yang namanya corporate anointing. Kadang-kala kita di rumah mau doa berat banget. Tapi ketika saudara masuk ke rumah Tuhan, nggak tahu gimana, saudara diem aja duduk, beres, isinya pengennya nangis. Dan kenapa doa di gereja, di rumah Tuhan itu berbeda, Pak? Yang kedua, karena memang ada koneksi hati yang spesial antara umatnya dengan Tuhan di rumah Tuhan. Saudara harus mengerti hal ini. Itu sebabnya, saudaraku, ketika saudara ada di rumah Tuhan, jangan menganggap hanya sekedar ibadah seminggu sekali, Bu. Sadari itu dan saudara tap into the anointing. Bisa paksa orang untuk mencintai saudara, menyukai saudara. But at least you can choose. Saudara bisa memilih membalas kejahatan dengan kebaikan. Yes, you can. Saya berdoa ada orang-orang di tempat ini yang dipakai Tuhan menjadi agent-agentnya Tuhan. Membawa kasih dimanapun saudara berada. Orang boleh lakukan yang jahat, kau balas dengan kebaikan. Orang boleh benci saudara, kau balas dengan kasih. Buang setiap kebencian. Biasanya, Pak, ketika orang dirawat Tuhan, it's normal ya, biasa ya kalau kita nangis gitu kan ya. We get used to those kind of things. Atau kadang rebah, Bu, betul ya. Tapi ada satu ibu ini, saudaraku, waktu itu saya lihat ketika dia dilawat Tuhan, dia main layang-layang. Dia tuh main layang-layang, saudaraku. And it becomes weird, kenapa? Karena yang lain nangis-nangis, yang lain ditumbang dalam roh, dia main layang-layang, Pak. Saya penasaran, saudara. Setelah dia selesai, semuanya selesai, kami menanyakan kepada ibu ini, what happened? Apa yang terjadi? Tahukah saudara, ibu ini bercerita, ada satu waktu di mana saya masih kecil, dia cerita, saudaraku. Orang tua saya sangat sibuk sekali. Papa mama saya sangat sibuk sekali, seolah-olah saya kayak kehilangan mereka. Mereka gak pernah punya waktu buat saya. Sering kali saya ditinggal di rumah sendirian. Satu sore, saudaraku, ibu ini melihat dari balik jendela, saudara. Seorang anak kecil, seusia dengan ibu ini waktu dia kecil, saudaraku, sedang bermain di halaman belakang rumahnya, bermain layang-layang dengan ayahnya. Dari balik jendela itu, ibu ini menangis. Dia hanya bisa berkata dalam hatinya, I wish papa saya punya waktu untuk dilakukan hal yang sama dengan saya. Bahkan pada saat kejadian dia dilawat Tuhan, dia tidak ingat hal itu, Pak.
Itu memori masa kecil yang sudah long gone gitu. Boleh saya katakan ini, Tuhanmu tidak pernah lupa. Saudara tahu kenapa? Karena pada setiap kejadian yang kau alami, Dia ada di sampingmu. Even when you feel you are alone, He is there just right beside you. Hari itu saudaraku, Dia pegang tangan ibu ini. Dan Yesus berkata, aku yang menemani engkau untuk bermain layang-layang. Bermainlah sepuasmu. Disitulah ibu itu seperti anak kecil, Pak. Dia berlari-lari di tengah KKR, dia bermain layang-layang, dia menangis, dia tertawa. Tapi di situ pemulihan terjadi. He want to set you free, sehingga dia bisa pakai engkau untuk perkara besar. Dengar saudaraku, maafkan saya hari ini saya harus menceritakan semuanya ini kepada saudara. Tidak ada satu keinginan saya yang lain saudaraku untuk membebani saudara. Satu yang saya ingin katakan, jangan izinkan iblis menghancurkan hidupmu. Jangan izinkan iblis menghancurkan keluargamu hanya untuk satu kenikmatan sesaat. Kenapa tujuan firman ini diberitakan saudaraku? Kalau memang saudara saat ini bergumul dengan hal yang satu ini, please stop it. Berhenti, kembali kepada Tuhan, bertobat dan tinggalkan dosa saudara. Kalau itu engkau saudara, datang kepada Bapakmu kembali. Jangan menjauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Di luar Tuhan tidak ada jalan keluar bagi engkau. Kalau ada sebagian dari saudara berpikir, hanya berpikir untuk menuju ke sana, saudaraku, stop it. Don't do it. Dampaknya akan jauh sangat menghancurkan saudaraku. Tuhan mencari saudara. Where are you? Mungkin saudara masih ibadah. Kau masih pelayanan dan tidak berubah. Dia Tuhan yang looking for the heart. Betul, ketaatan itu sangat penting. Tetapi hati di balik ketaatan itu loh saudara. Bukan hanya ketaatannya, not just like doing it. Ingat satu hal ini. Ketika hidupmu berpusat kepada Tuhan, akan tiba waktunya nanti satu hari kelak. Ada upah yang menanti saudara. Dan pegang itu, jangan sampai kau kehilangan imanmu. Hidup seperti apa sih yang harus kita bangun? Hidup yang berpusat kepada Tuhan. Di pandemi ini saya melihat banyak hal. Berapa banyak anak Tuhan berguguran, berapa banyak yang imannya goyah. Hanya orang yang punya koneksi kuat dengan Tuhan, hubungan dekat dengan Tuhan, yang berani mengatakan, as for me and my house, selama kau anak, hubunganmu dengan bapakmu dekat, ngapain ngejar mujizat? Kalau saudara mau melihat pertolongan seperti itu, pastikan kau punya koneksi dekat dengan bapakmu di atas. Jangan hanya datang pas butuh. Dan saudara teriak, kok nggak ditolong-tolong? No, it doesn't work like that. Tapi kalau kau dekat, levelnya beda. Perkara kedekatanmu itu membuahkan begitu banyak pertolongan dan keajaiban atas hidupmu. So be it, jadi atas hidupmu. Kalau saudara mau balas jahat dengan kejahatan, Tuhan happy nggak? Kalau ada orang mengata-ngatai saudara dengan kasar, komen kepada saudara dengan kasar, mungkin dalam hati saudara berkata, Pastor, saya berhak dong, saya balas dia, fair dong. Ya
Yang mulai dia kok. Betul ya, saudaraku? Yang mulai siapa, Pastor? Saya nggak mulai loh. Kalau saya balas dia, ya saya berhak. Tapi dengar ini, saudaraku. Bukan itu poin utamanya. Yes, secara manusia kau berhak. Tapi ketika kau lakukan itu, dia happy nggak? Aminnya yang paling keras. Aminnya yang lebih keras. Caramu hidup, caramu bekerja, caramu berinteraksi dengan orang di sekitarmu, itu menyukakan hatinya Tuhan. Ketika kau mengatakan you love him, kau tunjukkan itu, saudaraku, dalam perbuatanmu. Mungkin rasanya kau harus berkorban, tapi kalau itu bikin Tuhan happy, so be it. Segala yang berasal dari atas, di atas segalanya. Segala yang tidak ditanam akan dicabut sampai ke akar-akarnya. Jangan cari yang lain, saudaraku. Trust me, manusia limited. Apa yang bisa menolong saudara adalah Rhema Word. Itu sebabnya dibutuhkan iman. Janji itu perkara roh. Saudara tidak bisa pakai logika. Bahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Apa yang tidak bisa kau lihat saat ini? Saudara adalah orang-orang terpilih yang have not seen yet have believed. Tidak melihat tapi tidak membuat engkau mempertanyakan Tuhanmu. Tidak melihat tapi tidak membuat engkau mundur dari Tuhanmu. Tidak melihat tapi tidak membuat engkau kendor imanmu. Tidak melihat but have believed. Ada banyak anak Tuhan yang tidak menyadari engkau melalui badai, betul Bu. Tapi kau tidak sendirian. Dia mengutus malaikatnya berdiri di sisimu. Engkau hari ini yang gentar. Engkau yang hari ini sudah kehilangan pengharapan, engkau yang sudah putus pengharapanmu, engkau yang sudah ada di dalam keadaan menyerah, saudaraku, dengar ini baik-baik. Dia mengutus malaikatnya berdiri di samping saudara. Tapi bukankah orang yang setia dari perkara kecil Tuhan berikan yang besar? Setialah dari yang kecil. Alkitab mengatakan, do not despise small beginning. Jangan merendahkan permulaan yang kecil, karena dari situlah yang besar berasal. Amin, saudaraku. Saya berdoa, engkau akan diangkat naik, bukan turun. Kepala bukan ekor. Jangan sampai kita jadi orang Kristen sekian lama malang melintang. Kita lakukan semuanya, tapi lupa basicnya. Yang mengerti katakan amin. Saudara boleh sibuk melayani, saudara boleh sibuk melakukan semuanya, tapi ingat, jangan tinggalkan basicnya. Pastor, basicnya apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Perbuatlah itu dan engkau akan selamat. Bolehkah saya mengatakan kepada saudara di tempat ini, kalau saudara berpikir bahwa ikut Tuhan gak pernah ada masalah, sorry saudara, saudara salah besar. Orang yang tidak mengalami masalah jadi orang gampangan. Bagaimana mungkin saudara bisa disebut lebih dari pemenang? Kalau menang aja gak pernah. Lo malu-maluin lo saudara? Disebutnya aja lebih dari pemenang. Menang aja gak pernah. Lah kapan saudara menang? Lah kalau ada masalah, masalah tidak selalu buruk.
Tuhan seringkali mengizinkan masalah terjadi, baik itu karena kesalahan kita, baik itu karena ada hal lain yang terjadi. Apapun itu, masalah diizinkan terjadi bukan untuk menghancurkan saudara. Masalah diizinkan terjadi supaya nama yang diberikan kepada saudara itu bukan hanya jabatan, itu bukan hanya sekedar nama, lebih dari pemenang. Itu memang saudara. Oh, saya nggak mendengar tepuk tangan dari tempat ini. Keluarga bukan institusi buatan manusia. Keluargamu itu kerinduan dan keinginannya Tuhan. Dia menjadikan keluarga karena begitu dia mencintai saudara. He wants you to be happy. Hari ini kalau yang terjadi atas hidupmu sebaliknya, desain awalnya Tuhan jadi atas hidupmu. Tidak kurang sedikit pun. Kenapa hati yang bersyukur itu menyentuh hatinya Tuhan? Karena tahukah saudara, di dalam ucapan syukur ada iman. Sejak dari hari ini, temukan cara ya saudaraku. Banyak-banyak hujani Tuhan dengan ucapan syukur. Jangan hujani Tuhan dengan sungut-sungut. Jangan hujani Tuhan dengan all kind of complaint. Tetapi pujian, ucapan syukur itu naik 24 jam sehari dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi, diizinkan terjadi. Sama seperti kotoran kuda yang tidak kelihatan menyenangkan, bahkan berbau busuk dan seolah-olah saudaraku jauh dari yang saudara harapkan. Ketika kau naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan, itu menyentuh hatinya Tuhan. Saudara jangan berharap ngisi gelas dengan air putih, keluarnya susu. Nonsen. Gak bisa. Apa yang kau isi, itu yang akan keluar dari dirimu. Katakan amin. Kalau kau isi dengan kepahitan, kalau kau isi dengan kekecewaan, kalau kau isi dengan sakit hati, maka keluarnya akan menyakiti. Gak bisa tidak saudara. Apa yang kau isi, itu yang akan keluar. Tapi kalau kau isi dengan pengampunan, kau isi dengan kasih, damai, sejahtera yang daripada Allah, itu sebabnya Rasul Paulus berkata apa? Pikirkanlah semua yang baik, semua yang benar, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu. Hai tulang-tulang yang kering, apa saudaraku? Dengan suara keras, dengarlah firman Tuhan. Bukan sembarang kata-kata. Bukan saudara ngayam-ngayam diri saudara sendiri. No. Beda. Tapi tulang kering. Engkau yang merasa engkau adalah tulang kering, izinkan saya katakan ini. Tulang kering, dengarkan firman Tuhan. Tuhanmu jitu. Come on. Kadangkala bukan hanya kau meremehkan tanganmu sendiri, kau remehkan Tuhanmu. Tuhan yang saya kenal, dia masih sama. Kalau dulu dia sanggup tolong, hari ini pun, saat ini pun, dia masih bekerja untuk menolong pribadi, lepas pribadi. Selama kau anak, hubunganmu dengan bapakmu dekat. Ngapain ngejar mujizat? Terlalu rendah. Belajar berjalan bersama dengan Tuhanmu. Tuhanmu tidak pernah salah. Saya belum melihat apa-apa pada saat itu saudaraku. Tapi hari ini Tuhan memberkati. Saudara percaya bahwa dia itu adalah penciptamu, artinya saudara percaya bahwa he knows better than you. Yang mengerti katakan amin.
Kalau dia menciptakan mekanisme dalam dirimu bahwa tidak ada jalan pemulihan selain dari pengampunan, trust me. Maka itu satu-satunya jalan, Bu, yang bisa kita tempuh. Engkau sudah dipilih Tuhan. Engkau punya panggilan pelayanan. Saudara mau terang itu muncul kembali atas keluargamu, atas kehidupanmu, saudara. Gak bisa tidak bangkit kembali. Kerjakan panggilan pelayananmu. Saudara-saudaramu yang ada yang sebelumnya melayani Tuhan, yang sebelumnya rohnya menyala-nyala, Japri, tarik mereka lagi supaya mereka bangkit kembali rohnya, saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saudara akan terkaget-kaget, takjub dan kagum. Kau kerjakan apa yang Tuhan suruh, saudara. Dia kerjakan bagianmu. Dia kerjakan apa yang tadinya mustahil atas hidupmu. Pintu demi pintu tiba-tiba terbuka, saudaraku. Ketika kau ngerti dan kau kenal siapa dia, belajarlah berjalan sesuai dengan realitanya Tuhan. Dia akan terus membawa saudara masuk pada level demi level yang baru. Seringkali dari kita sudah puas dengan Kanaan lama, kemenangan-kemenangan lama yang Tuhan pernah berikan atas hidup kita. Kita gak akan pernah bisa stay di Kanaan lama too long. Tuhanmu Tuhan yang sangat progresif. Dia tidak pernah berdiam diri. Itu sebabnya dia mengatakan dia mau bawa engkau from glory to a greater glory. Bukan turun, tapi terus naik. Tuhan mau pakai tanganku, Tuhan pakai tanganku. Kalau Tuhan bisa pakai kakiku, pakai kakiku. Kalau Tuhan bisa pakai mulutku, pakai mulutku. Seumur hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Itu kenapa di hatinya Tuhan. Adakah orang-orang yang mau, saudaraku, mendedikasikan hidup ini menyenangkan hatinya Tuhan? Tahun 2022 harus jadi tahun di mana Anda paling dekat sama Tuhan. Ingat baik-baik saudaraku, 2022 ini jangan kerja sendiri, ambil keputusan sendiri, bisnis sendiri, bangun rumah tangga sendiri, semua sendiri. No, Anda akan kering. Kalau pohon akarnya nggak ketemu air, kering. Ambil keputusan. Akar hidup saudara, akar iman saudara, akar kepercayaan, akar pengharapanmu nyampe ke Tuhan. Akan terjadi menjadi kesaksianmu di 2022. 1 juta masalahmu jadi 1 juta kesaksian, 1 juta mujizat, 1 juta mahkota, 1 juta kemenangan. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Dan kalau saudara bisa connect dengan Tuhannya benar, saudaraku. Masih ingat kisah wanita yang menjamah jubah Yesus? Jangan salah loh, saudara. Actionnya dia megang jubah, tapi spiritnya connect. Saudara tahu apa yang terjadi? Gak perlu kau minta-minta kesembuhan. Kalau engkau tahu cara connect dengan Tuhan, itu mengalir, saudara. Doa saya, engkau jadi orang Kristen yang tahu bagaimana connect dengan Tuhan. Kalau kau connect dengan Tuhan, itu kuasa mengalir. Sampai akhir hidupmu, engkau tetap melayani Tuhan. Tidak ada kata pensiun. Ketika kau lakukan itu, kau bukan lakukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Dan
Dan karenanya saudaraku, penghormatan datangnya dari Tuhan. Dalam hidup kita butuh komitmen untuk sukses. Puasa adalah latihan terbaik untuk mengkondisikan diri kita belajar komitmen. Kalau orang Kristen tuh ngomong gini, yang penting kan hatinya. Hati apanya saudaraku? Kalau mau puasa tuh diniatin, ayo gitu. Sejak dari awal bikin komitmen gitu saudaraku. Jangan terus bilang kompromi, gak ada orang kiri, kanan, kan cuman sedikit. Habis itu lanjut puasa, dan di dalam hati kita ngomong, hari itu kita sukses puasa. Saudara merasa saudara sukses puasa, berhasil puasa. Tapi saya harus katakan kepada saudara, puasamu sia-sia. Kenapa? Komitmennya nggak kebentuk. Puasa adalah lahan yang diberikan Tuhan, kesempatan yang diberikan Tuhan untuk kau melatih komitmen dasar. Ada jenis masalah yang tidak bisa diusir dari keluargamu kecuali dengan doa puasa. Ada jenis tantangan yang tidak bisa dihancurkan dari hidup saudara kecuali dengan doa puasa. Level doa puasa itu akan membawa engkau naik pada level kuasa yang lebih tinggi. Level kuasa yang lebih tinggi mendatangkan otoritas untuk saudara memerintah atas masalahmu. Ketika saudara berdoa puasa, hanya ketika saudara menjaga kekudusan hidupmu, you can access power. Benci dosa, cintai kekudusan. Orang yang seperti ini, Alkitab berkata, dalam hidupnya minyak pengurapan Tuhan itu turun. Anointing for dominion turun. Anointing ini yang akan membuat saudara naik di atas orang yang ada di kiri kananmu. Tuhan paling tahu betapa berharganya waktu untuk manusia. Dia tahu bahwa umur manusia terbatas. Kalau ada satu hal yang paling bisa kau berikan kepada Tuhan dan sangat menyentuh hatinya adalah waktumu untuk dia. Karena dia sangat ngerti, saudara. Dia ngerti waktu manusia itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Dia ngerti itu. Dan itu nyentuh hatinya dia, saudara. Doa saya mulai hari ini tidak ada lagi yang datang sama Tuhan dan ngomong, Tuhan sorry, time's up. Tubuh kita adalah pintu terhadap jiwa kita. Itu sebabnya saudaraku, apa yang kau izinkan didengar oleh telingamu, apa yang kau izinkan dilihat matamu, itu mengisi jiwamu, itu mengisi pikiranmu, itu mengisi perasaanmu, sehingga akhirnya mendatangkan kehendakmu. Kalau saudara mengisi mata saudara terus-menerus dengan hal-hal yang positif, kau mengisi pikiranmu terus dengan hal-hal yang positif, maka akhirnya kau punya kehendak untuk melakukan hal yang positif. Sebaliknya saudaraku, kau penuhi pikiran saudara terus dengan hal-hal yang najis saudara, itu sebabnya kehendakmu melakukan hal-hal yang najis. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kau isi. Kalau mengasihi Tuhan itu utuh, jangan separuh-separuh. Secara hatinya full, tapi nggak cukup sampai di situ. Setelah itu, tunjukkan dari caramu hidup. Tunjukkan dari caramu bekerja. Oh come on. Tunjukkan dari caramu mengasihi suamimu, caramu bergaul dengan orang-orang di sekitarmu, dan dalam perbuatanmu. Saya percaya seperti inilah seharusnya kita mengasihi Tuhan. Yang mengerti aminnya yang paling keras. Nikah itu seumur hidup. Kawin aja yang lu pikirin. Ngejalaninnya tuh gak gampang. Tanya sama yang udah kawin.
Perbedaan pendapat itu biasa dalam pernikahan. Tapi fondasi yang kuat dalam pernikahan gak akan gampang menyerah. Saya mau bilang sama pria-pria Allah yang ada di gereja ICI, jangan pukul istrimu, jangan kejam sama anak-anakmu. Jadilah papa yang baik, jadilah suami yang hebat, yang jadi imam dan raja. Kalau masih ada yang berani pukul istrinya, kamu pengecut. Saya kasih tahu, wanita-wanita Allah di tempat ini, sekalipun kamu hebat, dengar, imanmu harusnya menyelamatkan suamimu, karena hidupmu yang harus jadi teladan lewat perbuatan dan bukan perkataanmu. Makanya jadi perempuan jangan terlalu cerewet, jangan taunya shopping aja, harus bantu suamimu. Amin. Banyak mau tapi gak mau kerja, gak bisa kerja online, tinggal pencet-pencet, upload Instagram pinter, bikin TikTok pinter, gitu tuh bisa jualan, you know. Anda pernah ngutangin orang dan orang itu nggak bayar? Pernah? Bagaimana perasaan Anda terhadap orang itu? Bisa bersih, bisa tulus? Nggak bisa. Kita kalau tuh orang ngutang sama kita dan dia nggak bayar, kita nggak mungkin tetap jaga hati kita bersih. Gak mungkin hati kita tulus, tetap baik, mengasihi dia. Gak mungkin. Kita liatin dia gini, munafik lo, bayar utang lo. Utang gak bayar-bayar, tapi eksis di sana sini, makan di kafe ini, di restoran itu, bayar dong utang lo, gitu. Hati kita gitu, benar gak? Saya gak mau seperti itu. Waktu orang datang sama kita, mau teman mau saudara ya, saya ngomong apa adanya. Mau datang sama saya, pinjam 25 juta, pinjam segini. Saya bilang gak bisa. Saya bukan orang kaya. Saya ini apa adanya. Jadi kalau saya mau bantu orang, saya bantu serela saya. Ketika kita masih sama-sama muda, masih angka belasan, masih angka 20-an ya. Kalau masih beruntung dapat pacar usia segitu, kita tuh masih mikirin happy-happy doang. Senang punya pacar yang nemenin kita kemana-mana, senang bisa makan sama-sama, senang bisa nonton sama-sama. Tapi begitu kita beranjak dewasa dan kita mulai menghadapi realita hidup, bahwa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar bersama-sama, yaitu mempersiapkan kebersamaan yang sesungguhnya.